warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi tentang menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Namun, sebelum kita mempelajari materi hari ini, kita akan mengulas materi kemarin, yaitu tentang pembulatan. Berdasarkan materi pembulatan yang telah kita pelajari kemarin, di sini kita akan mencoba mencari hasil pembulatan operasi hitung bilangan. Yang pertama, kita akan mencari hasil dari pembulatan 72 ditambah 36 ke puluhan terdekat. Untuk aturannya masih ingat ya, jika kita akan mencari pembulatan ke puluhan terdekat. Yang pertama kita akan perhatikan angka 72. Karena kita akan membulatkan ke puluhan terdekat, maka kita lihat satuannya. Satuannya di sini yaitu 2. 2 itu kurang dari 5, sehingga satuannya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sehingga didapatkan hasil 70 sebagai puluhannya ditambah dengan 0. 70 ditambah 0 sama dengan 70. Selanjutnya, angka 36 dibulatkan ke puluhan terdekat. Lihat satuannya. Satuannya yaitu 6. 6 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Sehingga didapatkan hasil 30 sebagai puluhannya ditambah dengan 10. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Sehingga dari hasil pembulatan masing-masing bilangan tadi, kita dapat mengoperasikannya. Operasi yang ada di sini yaitu penjumlahan. Sehingga 70 ditambah 40 sama dengan, kita tambahkan ya. Yang pertama 0 ditambah 0, 0. Kemudian 7 ditambah 4, 11. Sehingga didapatkan hasil pembulatannya adalah 110. Yang kedua, hasil dari pembulatan 14,3 ditambah 9,8 ke satuan terdekat. Untuk pembulatan ke satuan terdekat, tentu aturannya sudah kita pelajari kemarin ya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan dalam menentukan pembulatan ini, pertama-tama kita akan bulatkan ke satuan terdekat dari angka 14,3 terlebih dahulu. Dalam pembulatan ke satuan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah nilai angka di belakang koma, yaitu 0,3. Karena 0,3 kurang dari 0,5, maka pecahan desimalnya dihilangkan. Sehingga didapatkan hasil 14. Selanjutnya, dari angka desimal 9,8, kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Yang perlu diperhatikan adalah nilai angka di belakang koma, yaitu 0,8. Karena 0,8 lebih dari 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga didapatkan angka satuannya 9. Kemudian pembulatan dari angka desimalnya atau pecahan desimalnya tadi, karena dibulatkan ke atas, adalah 1. Sehingga 9 ditambah 1 sama dengan 10. 14 kita tambahkan dengan 10 ya. 4 ditambah 0, 4. 1 ditambah 1, 2. Sehingga dari hasil pembulatan ini didapatkan hasil 24. Anak-anak, sekarang
sekarang kita telah masuk ke materi hari ini, yaitu tentang penaksiran. Apa itu penaksiran? Penaksiran adalah membuat perkiraan pada suatu bilangan agar mempermudah dalam operasi hitung. Simbolnya seperti ini. Taksiran ada 3 jenis. Yang pertama, taksiran tinggi atau biasa disebut taksiran atas. Yang kedua, taksiran rendah atau biasa disebut taksiran bawah. Yang ketiga, ada taksiran terdekat atau biasa disebut taksiran terbaik. Aturan dalam penaksiran yang pertama, taksiran tinggi. Semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di atasnya. Yang kedua, taksiran rendah. Aturannya, semua bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di bawahnya. Yang ketiga, taksiran terdekat. Aturannya, semua bilangan dibulatkan ke nilai terdekat sesuai aturan pembulatan. Kali ini kita akan berlatih menaksir operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Yang pertama, kita akan mencari taksiran tinggi dari soal berikut. Aturan mencari taksiran tinggi yaitu semua bilangan dibulatkan ke atas. Soal A, 31 ditambah 16. Pertama, yang kita perhatikan adalah angka 31. Kan kita bulatkan ke atas. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah angka yang paling depan atau angka puluhannya, yaitu 30. Karena akan kita bulatkan ke puluhan di atasnya, sehingga 30 ditambah dengan 10. 30 ditambah 10 sama dengan 40. Kemudian operasi hitungnya penjumlahan. Selanjutnya angka 16 akan kita bulatkan ke atas. Karena kita bulatkan ke atas, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka yang paling depan atau angka puluhannya, yaitu 10. Karena kita akan bulatkan ke puluhan di atasnya, sehingga 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dari pembulatan ke atas didapatkan 40 ditambah 20 sama dengan 60. Sehingga taksiran tinggi dari soal A adalah 60. Soal B, 130 ditambah 230. Yang pertama kita perhatikan adalah angka 130. Akan kita bulatkan ke atas sehingga yang diperhatikan adalah angka yang paling depan atau angka ratusannya, yaitu 100. Karena kita akan bulatkan ke ratusan di atasnya sehingga 100 ditambah 100 sama dengan 200. Operasi hitungnya adalah penjumlahan. Selanjutnya angka 230 akan kita bulatkan ke atas. Sehingga yang diperhatikan adalah angka yang paling depan atau angka ratusannya, yaitu 200. Karena kita akan bulatkan ke ratusan di atasnya sehingga 200 ditambah dengan 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian dari hasil pembulatan ke atas didapatkan 200 ditambah 300 sama dengan 500. Sehingga taksiran tinggi dari soal B adalah 500. Yang kedua, taksiran rendah dari soal berikut. Aturan dalam mencari taksiran rendah yaitu semua bilangan dibulatkan ke bawah. Soal A, 31 ditambah 16. Yang pertama, perhatikan angka 31. Kita akan bulatkan ke bawah. Yang perlu diperhatikan dari angka 31 ini yaitu angka yang paling depan saja atau angka puluhannya, yaitu 30. Kemudian operasi hitungnya penjumlahan. Selanjutnya angka 16. Kita bulatkan ke bawah. Yang perlu diperhatikan yaitu angka yang paling depan saja atau angka puluhannya, yaitu 10. Dari hasil pembulatan ini didapatkan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Sehingga taksiran rendah dari soal A adalah 40. Soal B, 130 ditambah 230. Yang pertama, kita perhatikan angka 130 akan kita bulatkan ke bawah. Sehingga yang perlu diperhatikan hanya angka yang paling depan atau angka ratusannya, yaitu 100. Kemudian operasi hitungnya penjumlahan. Selanjutnya angka 230 akan kita bulatkan ke bawah.
Yang perlu kan hanya angka yang paling depan atau angka ratusannya, yaitu 200, sehingga didapatkan dari pembulatan ke bawah 100 ditambah 200 sama dengan 300. Dari soal B didapatkan taksiran rendahnya yaitu 300. Yang ketiga, taksiran terdekat dari bilangan puluhan. Aturan dalam mencari taksiran terdekat yaitu semua bilangan dibulatkan sesuai aturan pembulatan. Untuk aturan yang kita pakai karena bilangannya puluhan, maka aturan pembulatannya adalah aturan pembulatan ke puluhan terdekat. Sudah kita pelajari kemarin ya. Selanjutnya di sini ada soal 31 ditambah 16. Kita perhatikan dulu angka 31. Angka 31 akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah angka satuannya, yaitu 1. Karena 1 kurang dari 5, maka satuannya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Selanjutnya, angka puluhannya 30. Dari pembulatan ke puluhan terdekat, didapatkan hasil 30 ditambah 0 sama dengan 30. Kemudian angka 16 kita akan bulatkan ke puluhan terdekat. Dalam pembulatan ke puluhan terdekat yang perlu diperhatikan adalah angka satuannya yaitu 6. Karena 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 10. Kemudian angka puluhannya adalah 10. Sehingga didapatkan hasil 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian dari soal tadi yang kita akan bulatkan ke puluhan terdekat, didapatkan hasil 30 ditambah 20 sama dengan 50. Jadi taksiran terdekatnya hasilnya adalah 50. Selanjutnya dari soal B kita akan mencari taksiran terdekat bilangan ratusan. Aturannya masih sama ya, yaitu aturan pembulatan ke ratusan terdekat. Soal B, 131 ditambah 250. Pertama kita perhatikan angka 131. Kita akan bulatkan ke ratusan terdekat, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya, yaitu 30. Karena angka puluhannya atau 30 ini kurang dari 50, maka puluhannya dibulatkan ke bawah menjadi 0. Selanjutnya angka ratusannya yaitu 100. Sehingga dari pembulatan ke ratusan terdekat didapatkan hasil 100 ditambah 0. 100 ditambah 0 sama dengan 100. Selanjutnya kita akan bulatkan angka 250 ke ratusan terdekat. Yang perlu diperhatikan adalah angka puluhannya, yaitu 50. Karena puluhannya 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 100. Angka ratusannya adalah 200. Sehingga dari pembulatan ke ratusan terdekat didapatkan hasil 200 ditambah 100. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Jadi dari soal B, untuk pembulatan ke ratusan terdekat didapatkan 100 ditambah 300 sama dengan 400. Jadi taksiran terdekatnya adalah 400. Pelajari materi hari ini, jangan lupa ya kalian kerjakan tugas ini. Kemudian dari soal-soal ini kalian kerjakan pula menggunakan cara pengerjaannya ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Rahma. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.